dan berita Islami untuk edisi siar hari Senin awal pekan gelaran ke-31 bulan Oktober 2022. Uca tidak sendiri. Hari ini sudah ditemani oleh Ustadz Susilo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hati ya. Alhamdulillah. Sahabat BKMFM dimanapun Anda berada, tema kita hari ini Sabtu malam Jumat. Apa tadi Pak? Setiap malam Jumat ahli kubur kembali ke rumah. Setiap malam Jumat ahli kubur kembali ke rumah. Jadi kalau bahasa Jawanya Saben malam Jumat ahli kubur mulai nong omah. Gitu. Nah, itulah lagunya. Oke, sahabat BKMFM dimanapun Anda berada, memang ini ada yang pro, ada yang kontra. Jadi setiap hal-hal yang fikih memang seperti itu ya. Ada yang tidak seperti itu, ada yang seperti itu. Dan apa sih sebenarnya dalilnya? Biasanya kan masyarakat suka tanya seperti itu. Dalilnya apa sih? Apa bener apa enggak sih gitu. Ya, supaya tidak ragu-ragu ya. Oke, saya sendiri juga bingung nih. Jadi kita akan korek sama-sama ya. Benar nggak dalam kitab apa sih sebenarnya penjelasan terkait dengan saben malam Jumat ini para ahli kubur ini kembali di rumah? Apakah betul-betul kembali? Atau hanya sebuah harapan saja bahwa mereka itu ingin pada malam Jumat itu diberikan sebuah hadiah, yakni doa dari kita dan lain sebagainya ya. Langsung saja kami undang Anda nanti sahabat BKMFM di 0735818800 atau SMS dan WA di 081172418800. Dan acara ini persembahan dari LPPL Radio BKMFM Dinas Komunikasi dan Informatika Abu Timur yang bekerja sama dan didukung oleh Kementerian Agama Kabupaten Abu Timur. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'wahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Kulna wa manahdi ya Rasulullah qala as-sadaqah wad du'a. As-sadaqatu wad du'a'u. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, sering kita dengar bahwa ada nyanyian Jawa yang sudah dikomentari, banyak yang berkomentar pro dan kontra tentang apa benar sih arwah yang sudah meninggal itu kembali ke dunia, terus dia mengetuk pintu, terus dia minta doa. Bener nggak sih? Yang redaksinya seperti ini. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili, bali neng kuburan mangku tangan tetangisan. Nah, kalimat ini sederhana dan saya yakin tidak mungkin nggak ada dasarnya. Walaupun ada sebagian ulama di Indonesia yang cukup harismatik dan cukup senior mengatakan ini adalah hanya sekedar bualan, tidak ada dasarnya. Yuk kita urai sekarang, benarkah? Dan sengaja saya buka, saya bawa kitab Ar-Ruh. Ini saya kitab Ar-Ruh. Itu karangan dari siapa nih Pak? Karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Yang biasanya kita tahu Ibnu Taimiyah ini kan sering nggak hal-hal demikian. Artinya yang real, yang bahkan mereka ini kan termasuk rujukan kaum yang sering berselisih paham dengan ahlu sunnah lah. Tapi biasanya memang antara guru dengan murid itu ada berbeda pandangan seperti Imam Malik dengan Imam Syafi'i seperti itu ya. Ternyata tentang ruh ini Ibnu Qayyim lebih, menurut saya sih lebih bukan lebih benar ya, lebih masuk akal satu, yang kedua hadis-hadisnya itu sahih. Dan boleh percaya boleh tidak tergantung dari pemahaman masing-masing ya. Atau mungkin yang mengatakan bahwa ini sekedar isu tanpa dasar atau mungkin sekedar dongeng tanpa dasar, ya kalau menurut saya barangkali memang beliau-beliau yang mengatakan itu belum pernah menemukan dalilnya. Kalau sudah kita katakan dalilnya, insya Allah orang itu akan oh bener ya gitu. Baik, kita mulai Mbak.
penting karena kalau nanti terlalu lama nanti malah nggak kena. Ya, karena agak banyak ini. Dan akan saya bacakan lengkap hadisnya. Akhbarona Abu Abdurrahman ibni Muhammad ibni Husain ibni Musa As-Sulami kitabatan. Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Musa As-Sulami mengabarkan kepada kami sebuah tulisan qala Thana Abul Qasim Abdullah ibni Muhammad bin Naisaburi an Ali bin Musa an-Nas al-Basri. Jadi Abul Qasim ini menuturkan kepada Ali bin Musa al-Basri an Ibni Jurayjin, dan hadis ini dari Ibnu Jurayjin. Terus an Musa dari Musa bin Wirdan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, Abu Hurairah ngomong dan Rasul bersabda, ahdu limautakum, hai sahabat-sahabatku, berikanlah hadiah kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Rasul jelas banget di sini bahasanya ahdu itu berikanlah a'tu al-hidayah, berikanlah petunjuk, berikanlah hadiah, bukan hidayah, berikanlah hadiah atau hidayah sama itu, limautakum, untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Kulna, kemudian para sahabat ngomong, wa ma nahdi ya Rasulullah al-mauta, apa dan bagaimana caranya ya Rasul kami memberikan hadiah kepada orang yang sudah mati di antara kami? Qala, Rasul bersabda, as-shadaqah wad du'a, dengan engkau memberikan sedekah dan engkau berdoa. Artinya saat kita bersedekah di atas namakan orang yang sudah mati itu sampai. Bahkan ada kitab kecil sengaja nggak saya bawa tadi, bukan nggak saya bawa, lupa saya. Namanya kitab Ihda'u Thawabin. Kitab itu menggambarkan, menerangkan kepada kita tentang memberikan hadiah kepada si mayit dengan cara yakin bahwa yang kita baca itu punya pahala. Berarti kan thawabun itu pahala. Menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati itu sampai dan bermanfaat kepada orang yang sudah mati. Ini ternyata dasar-dasar kitab satu dengan kitab yang lain itu Masya Allah. Nanti kita juga akan ketengahkan kitab Al-Jami'ul Kabir. Itu juga mengatakan demikian, walaupun redaksinya agak berbeda. Kita lanjutkan. Kata Rasul bahwa hadiah itu berupa sedekah dan doa. Sedekah kita yakin saja ada pahalanya dan pahalanya kita kirim. Apakah kalau kemudian kita mengirim sedekah itu kepada yang mati kita nggak dapat pahala? Tetap sama. Makanya nanti, oke, kita buka di kitab ini, kitab Ar-Ruh di sini. Qala atani aten bisyaben bin narin falaula annada yang da'ali lahalaktu. Jadi ada seorang yang bermimpi, orang yang soleh itu bermimpi, dan kemudian dalam mimpinya bertanya, kayak mana keadaanmu? Keadaan saya sangat susah. Tetapi begitu ada orang yang datang ke kuburan kami, kemudian mereka mendoakan kami, itu langsung keadaan kami berubah. Kalau sampai tidak ada yang datang, kata dalam kitab ini, maka aku akan hancur, aku akan celaka, katanya ini. Lahalaktu, sungguh aku akan celaka. Anadaian da'ali lahalaktu. Maka kalau seandainya tidak ada yang berdoa untukku, maka aku akan celaka di kuburan. Artinya mereka, doa kita sampai kepada mereka. Mereka menerima doa kita, mereka menerima sedekah kita. Kemudian, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, inna arwahal mu'minina ya'tuna kulla jumu'atin fi sama'id dunya. Sesungguhnya ruh-ruhnya orang mukmin itu datang setiap malam Jumat. Terus ya'tuna kulla jumu'atin. Jadi Jumatin ini kalau dalam pengertiannya malam Jumat maksudnya. Karena pergantian bulan di bulan Hijriah, pergantian harinya kapan, Mbak? Setelah maghrib kan? Nah, makanya kalau dibilang Jum'ah itu berarti malam Jumat.
atau hari Jumatnya. Ila sama'id dunya, mereka itu datang ke kemana? Ke langit dunia. Siapa? Arwah-arwah orang mukmin. Wa yaqifuna bihidha'i durihim, dan mereka itu berdiri di depan pintu rumah mereka. Hidha itu bahasanya sepatu atau tempat sepatu atau keset, Mbak, maksudnya. Jadi mereka berdiri, kan setiap rumah itu digambarkan ada kesetnya, Mbak. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu mereka berdiri di atas keset-keset itulah, seakan begitu. Tapi juga jangan gambarkan nanti ada sosoknya, enggak. Ini adalah secara ruh, bukan secara jasadiannya. Secara jasadnya mereka sudah tidak ada lagi, bahkan sudah terkubur di tanah, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi bentuknya. Tetapi secara ruh mereka itu berdiri di atas keset, di atas keset-keset rumah mereka. Wa buyutihim, dan juga rumah mereka sama itu. Fayunadi kulla wahidin minhum, kemudian ruh-ruh tadi memanggil setiap dari mereka. Siapa? Dengan suara bisautin hazinin, dengan suara yang sedih. Siapa yang dipanggil? Ya ahli. Kalau dia suami, hai istriku. Dengan rasa yang sedih, dengan panggilan yang sedih, mereka ngomong ya ahli, hai suamiku. Kalau memang dia seorang perempuan yang meninggal. Wa waladi, hai anakku. Wa ahli baiti, hai keluargaku semua. Wa korobati, dan hai orang-orang dekatku. Aktifu alaina bisyai'in rahimakumullah. Mereka bilang begitu, seakan-akan begitu. Kasihi kami dengan sesuatu. Kalau kalian mengasihi kami dengan sesuatu yang kecil, maksudnya bisyai'in itu sesuatu yang kecil. Tadi saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Jadi mereka itu datang ke rumah kita, datang ke rumahnya itu untuk apa? Guna meminta doa, meskipun doa itu hanya bacaan Quran satu ayat. Itu sudah berguna bagi mereka. Di sini di kalimatnya aktifu alaina bisyai'in rahimakumullah. Kasihi kami dengan sesuatu yang sedikit saja. Insya Allah kalau kalian mengasihi kami, itu kami akan dikasihi oleh Allah, dan kamu juga akan disayang oleh Allah. Artinya saat kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, itu bukan hanya orang yang meninggal yang mengambil manfaat, kita juga dapat pahala. Sesuai dengan yang dikatakan oleh arwah-arwah yang pulang ini, gitu loh. Ingat, pulangnya bukan kemudian nanti berwujud, tidak. Ini gambaran betapa mereka itu sebenarnya bisa untuk mengharapkan kepada kita. Tetapi kadang kita yang tidak mau. Lamun ora bisa gimana? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih. Nah, ketika itu nggak ada orang yang ngasih doa, orangnya tidur semua misal, atau orangnya bergurau-gurau saja, nggak pernah ingat dengan yang sudah mati, seperti itu. Maka mereka akan sedih sekali melihat kejadian itu. Wadhkuruna walatan sauna. Hai kalian anak-anakku, hai kalian orang-orang dekatku, hai kalian istriku, kalian semua ingatlah kepada kami. Walatan sauna, jangan lupa kepada kami. Warhamu ghurbatana, maka kalian harus ingat bahwa kasihanilah kami dalam kesendirian. Wakillatahilatina, dan sedikit betul kemampuan kami. Artinya apa? Kami sudah tidak berdaya lagi, hanya ingin kalian mendoakan kami. Gitu nah. Wa manahnu fi wa inna qad bakaina fi sahikin, dan kami sekarang ini dalam keadaan yang sangat lemah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Wa wathikin, dan kami sangat terikat di sini keadaannya. Wa ghammin tawilin, dan juga kami sedih yang sangat panjang. Kenapa panjang? Karena keadaan kami itu dari mulai mati sampai nanti menunggu hari kiamat.
panjang banget, tawil, wa wahnin syadidin, dan juga kelemahan, kesedihan yang sangat luar biasa. Farhamuna, maka kasihani kami, rahimakumullah. Maka insya Allah kalau kalian mengasihi kami dengan memberikan sedekah atas nama kami, dengan memberikan bacaan atas nama kami, dikirim kepada kami, maka sungguh Allah nanti akan merahmati kalian. Bayangkan tuh. Itu rintihan orang-orang mukmin. Nah, perlu nggak sih orang mukmin dikasih doa? Perlu nggak sih kita itu berdoa kepada orang mukmin? Padahal kan orang mukmin itu sudah mungkin dia seorang waliullah. Perlu nggak? Kita lihat di kitab Ar-Ruh. Kalau yang punya di halaman 150 itu disebutkan. Faddu'a lil mayyiti mahma kana sholihan amrun daruriyun. Dan doa kepada orang yang sudah mati walaupun dia orang soleh, amrun daruriyun, dia adalah perkara yang sangat penting. Makanya doa kepada orang yang soleh bagus, doa kepada orang yang gak soleh juga bagus, Mbak. Apa mentang-mentang bapak kita sudah soleh, Allah bapak saya sudah cukup lah? Enggak. Walaupun sebenarnya enggak kita doain juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah soleh misal. Tetapi tetap amrun daruriyun. Tetap dia akan menjadikan pahala bagi si pendoanya. Maka kalau kita gambarkan seperti ini, pendengar DBKU di mana Anda berada. Rasulullah itu manusia yang maksum, terjaga dari segala dosa. Rasul itu dijamin masuk surga, bahkan surga itu diharapkan untuk seluruh nabi dan rasul kecuali Rasul Muhammad memasukinya duluan. Begitu juga kabar gembira kepada kita umatnya bahwa umat-umat sebelum Rasulullah, umat sebelum umat Rasulullah Muhammad itu nggak akan boleh masuk surga kecuali umat Rasulullah Muhammad SAW masuk surga duluan. Artinya bahwa kita ini umat terakhir tapi insya Allah masuk surganya duluan. Kenapa kita harus berdoa memberikan salam kepada Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian kita Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal sebenarnya secara logika itu nggak butuh lagi Rasulullah itu dengan doa itu. Kenapa dijamin? Tapi kenapa kita kok disuruh untuk bersolawat? Bahkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kita disuruh bersolawat. Bahkan di dalam Quran hukumnya wajib. Di dalam khutbah jadi rukun. Kalau nggak baca solawat berarti khutbahnya nggak sah. Kalau nggak baca sholat berarti sholatnya nggak sah. Ada apa? Ternyata semua itu dilakukan oleh orang mukmin, kembalinya kepada orang mukmin. Rasul itu ibarat segelas yang berisi air penuh. Saat kita kemudian menuangkan air di gelas yang sudah penuh itu, maka air akan luber. Nah, luber itu kembali kepada orang yang mengatakan as-salatu wassalamu alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad atau assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran. Dan di dalam kitab Ar-Ruh disebutkan faddu'a'u lil mayyiti mahma kana sholihan amrun daruriyun, bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal walaupun orang itu soleh tetap dibutuhkan. Dan insya Allah orang yang mendoakan orang yang soleh yang sudah meninggal, walaupun orang soleh tidak butuh lagi dengan doa kita, tetapi doa itu akan kembali kepada yang punya doa, insya Allah. Kita lanjutkan, karena kalau nggak selesai nanti nggak paham. Wala tabkhalu alaina bidu'ain au sodakotin au tasbihin. Hai kalian anak-anakku, hai kalian istriku, hai kalian orang-orang dekatku dulu di dunia, maka kalian janganlah tabkhalu, jangan kalian tabkhal, bakhil. Jangan kalian pelit, jangan kalian medit dengan kami. Alaina bidu'ain, dengan doa, au sodakotin, dengan sedekah, au tasbihin, dengan tasbih. Artinya jenengan baca tasbih di atas namakan orang sudah meninggal itu sampai. Makanya kalau dalam tradisi di masyarakat kita Indonesia ada 1 hari, 3 hari, 7 hari meninggalnya, itu dasarnya masya Allah sudah ada semua, bahwa di situ ada tasbihnya, di situ ada tahlilnya,
Dan itu memang dikhususkan kepada si mayit. Kenapa? Ini dalilnya. Hai anak cucuku, jangan kalian pelit. Jangan kalian pelit dengan doa, dan doa itu khususkan untuk kami. Jangan engkau pelit dengan sedekah. Sedekah itu atas namakan untuk kami. Karena sedekah itu pasti berpahala, dan pahalanya kirimkan kepada kami sampai. Seperti itu, Mak. Ada sebuah riwayat, yang riwayat ini sering saya sampaikan di majelis, insya Allah belum pernah di radio. Ada seorang yang soleh itu bermimpi. Lalu di dalam mimpinya itu dia melihat kawannya yang soleh juga dulu. Kawan yang soleh, soleh betul kawannya itu, sama-sama soleh lah, bermimpi. Tetapi yang satu sudah meninggal. Dalam mimpi itu si soleh ini nggak sibuk. Ternyata di dalam alam barzah itu mereka sibuk juga gitu. Sibuk mengambil semacam paket, Mbak. Paket itu menggunung sebanyak-banyaknya. Sibuk orang mengambilnya. Ada yang pakai kain dibopong, ada yang pakai tas dimasukkan, kayak berebutan paket lah gitu. Nah, dan ada orang yang kawannya yang soleh tadi ini dia nggak ngambil apa-apa. Kenapa engkau nggak ambil? Saya nggak butuh lagi lah. Kenapa? Saya udah enjoy karena anakku setiap saat dia mendoakanku dan menghadiahkan kiriman doanya kepadaku. Dan dia ini, anakku ini adalah seorang pedagang di pasar itu. Di pojok itu, di samping penjual bakso, itulah anakku. Sambil melayani pembeli rotinya, dia selalu menghatamkan Al-Quran. Dan itu dikhususkan untukku. Maka aku tidak perlu lagi untuk mengais-ngais, mengambil-ngambil tumpukan paket itu. Ternyata, Mbak, dari riwayat ini dijelaskan di situ bahwa misal kita begini, ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti kiram wa ila solihin wa ila jamil muslimin wal muslimat. Itu sampai, Mbak, dan itu kalau tidak ada alamatnya maka itu seakan menggunung dan itu siapa pun boleh ngambilnya gitu. Nah, mereka berebut itu untuk mengambil itu. Dan ada orang yang nggak ngambil tadi ditanya, kenapa? Saya udah cukup, anakku itu setiap hari ngatamkan Quran sambil jual rotinya. Nah itu, Mbak. Nah ternyata benar, begitu si soleh ini bangun, paginya dia ke pasar, benar memang ada seorang penjual roti yang sering qomat kamit. Sambil melayani pelanggan dia qomat kamit. Ternyata itu anak bapak yang di dalam mimpi itu. Setahun kemudian si soleh ini bermimpi kembali. Dalam riwayatnya itu bermimpi ketemu lagi sama orang yang ditemui dalam mimpi setahun yang lalu. Tetapi ini sibuk orangnya. Sibuk dia mengais, mengambil paket-paket itu dengan karung, dengan tas, lari lagi, ngambil lagi begitu. Lalu nggak sempat lagi ngelihat si soleh ini. Padahal si soleh ini, fulan, sini fulan. Kenapa engkau sibuk? Nggak denger lagi dia, sibuk pokoknya dia, nggak denger lagi. Begitu bangun paginya dia pengen tahu tentang kebenaran mimpinya. Dia pergi ke pasar lagi. Begitu di pasar, di samping penjual bakso nggak ada lagi penjual roti itu. Lalu dia tanya, kemana penjual roti ini? Udah meninggal seminggu yang lalu. Artinya apa? Saat si manusia yang masih hidup, anak yang masih hidup itu kan berarti dia berhenti, Mbak, untuk bapaknya. Maka nanti cucunya harusnya gitu loh, Mbak. Terus begitu. Maka nanti akan terus dikirimi, akan terus ada kenyamanan di alam barzakh gitu loh. Oh, ini jawaban kenapa mimpi kedua saya itu si fulan teman saya itu sudah sibuk seperti yang lain. Sementara mimpi pertama memang masih dikirimi terus. Ini gambaran pendengar DBKM di mana Anda berada, bahwa sedekah kita, bacaan tasbih kita, bacaan Al-Quran kita itu sampai kepada si mayit. Ini dalilnya. La'allallah yarhamuna qabla an takunu amsalana. Semoga Allah merahmati kita sebelum kalian seperti kami. Maksudnya gimana? Ya, semoga kami dirahmati dengan doa-doa kalian. Dan kenapa? Nanti kalian juga akan bakal seperti kami. Kita-kita yang masih hidup pendengar bakal menyusul mereka dan akan semisal seperti mereka. Memang sekarang belum bisa dibuktikan, tetapi saya yakin dengan dalil ini, tetapi saya yakin dengan tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, bahwa doa itu diperlukan bagi si mayit. Ini tebalnya pendengar DBKM dimanapun Anda berada.
Tebalnya itu 800 halaman. Itu khusus untuk membahas tentang ruh. Ini cuman baru saya baca di halaman 150. Nanti saya baca lagi kalau di halaman, Masya Allah. Jadi hanya berbicara tentang kematian. Bagaimana perjalanan ruh setelah mati, itu di kitab ini lengkap banget. Saya sering membaca kitab-kitab yang lain, tapi menurut saya yang paling lengkap adalah ini. Dari mulai naza, kematian, malaikat datang mencabut nyawa, sampai nanti di kuburan, bagaimana keadaan di kuburan, nanti di alam mizan, di alam barzah, kemudian di mahsyar, itu diceritakan lengkap di dalam kitab ini. Dan berdasar semua pada hadis yang luar biasa, sahih insya Allah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Faya hasrata wa andamah. Hai, jangan sampai kalian menyesal. Kata siapa ini? Kata orang-orang yang sudah meninggal tadi di antara kita. Dia berdiri di pintu kita. Wa andama, jangan sampai kalian menyesal dan merugi. Ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, isma'u kalamana. Kalian dengar kalimat kami. Kami telah merasakan bagaimana alam barzah. Kalian belum dengar suara kami. Tapi kita kan nggak dengar, Pak. Jadi mereka orang udah meninggal itu pengen kesaksian mereka itu didengarkan oleh kita. Tapi kita nggak dengar, kita cuek, kita nggak ngerti betapa mereka itu pengen menyadarkan kita. Berhenti kamu mengejar dunia, berhenti kamu bermaksiat, berhenti kamu bersalah. Kami udah mengalaminya ini loh, resikonya luar biasa loh. Nah, kira-kira begitu. Mereka sedih sebenarnya dengan kita. Sedihnya itu apa? Satu, mereka pengen bahwa kita merasakan seperti yang mereka rasakan. Yang kedua, mereka sedihnya karena tidak ada satupun dari keluarganya mendoakan mereka, mengirim Fatihah kepada mereka, mengirim bacaan kepada mereka. Ini yang mereka sedih itu ada dua. Pertama, kita nggak gubris dengan mereka karena kita nggak dengar suara mereka. Sementara mereka itu sebenarnya pengen betul berbagi pengalaman di alam barzah kepada kita. Ini penuh jiwanya kalau udah berbicara seperti ini. Isma'u kalwalatan sauna, jangan kalian lupa kepada kami. Wa antum ta'lamuna anna hadhil fudul allati fi aidikum kanat fi aidina. Jangan kalian lupa kepada kami dan kalian tahu bahwa sekarang yang kalian pakai, harta yang kalian manfaatkan, harta yang kalian makan saat ini, harta yang kalian kembangkan saat ini, yang kalian miliki saat ini, dulu itu punya kami, gitu. Nah, di dalam itu nyanyian itu dilanjutkan ada itu, Mbak. Kebacut temenan ger anak cucuku, kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ono. Mereka menyesal, Mbak. Menyesalnya itu kenapa? Kenapa dulu nggak diinfakkan di jalan Allah, malah sekarang jadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Karena untuk rebutan barangkali. Dulu itu harta kami. Kalau kami tahu sekarang bisa kembali ke dunia, kami akan ambil lagi itu. Nah, di sini. Ternyata nyanyian itu ada dalilnya. Makanya saya yakin apa yang ditulis oleh Wali Songo, kan nyanyian itu dari Wali Songo itu, Mbak. Itu pasti ada dalilnya, hanya saja kita yang awam ini belum menemukan dalilnya. Bahkan ada ulama yang dari Cirebon, beliau itu luar biasa, guru saya juga. Artinya guru saya dalam artian itu betul-betul saya takdim dengan beliau. Tapi ternyata beliau di dalam hal ini tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertimbangannya apa beliau saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada dalilnya. Dan itu bukan hanya di kitab ini. Di kitab I'anatul Thalibin juga ada. Nanti kita bacakan kalau ada waktunya. Kalau enggak kita akan 2 kali, kalau saya nanti di hari Senin ada lagi. Kita selanjutnya untuk sementara sampai di sini dulu.